aku nggak upload soal-soal untuk persiapan ujian P3K semua formasi di tahun 2024. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal P3K untuk semua formasi. Nah, di sini topiknya adalah kompetensi sosiokultural. Jadi itu nanti akan ada beberapa soal yang bakal aku bahas. Nah, bagi teman-teman pejuang P3K semua formasi, karena di tahun ini kan tidak semua formasi dibuka untuk CPNS. Nah, banyak juga yang dibuka untuk P3K. Jadi, teman-teman harus bisa nanti milih apakah mau daftar P3K ataupun CPNS, kayak gitu ya. Nah, kebetulan bagi teman-teman yang usianya sudah tidak bisa memenuhi syarat untuk daftar CPNS, otomatis teman-teman harus persiapan untuk ujian P3K tahun 2024 ini. Oke, kita langsung mulai pembahasan soal nomor satu. Nah, sebelumnya teman-teman harus support channel YouTube ini bisa mencapai 100.000 subscriber dengan cara subscribe channel YouTube Tias Widi Rahayu, kemudian follow Instagram aku dan follow TikTok aku untuk persiapan ujian P3K dan CPNS di tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar bimbel bisa langsung di sini ya, teman-teman ya, ataupun beli paket itu sudah tersedia juga di website aku. Nah, di sini ada soal nomor satu. Di sini, Anda itu ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Kemudian di situ, teman satu tim ini juga punya latar belakang yang berbeda. Kemudian dengan Anda, sikap kita itu harus gimana? Nah, untuk soal sosiokultural, itu skor tertinggi, itu 4 ya. Skor 4, 3, 2, 1. Jadi setiap opsi jawaban, ini seperti soal ujian TKP, di CPNS, semua opsi memiliki nilai. Kayak gitu. Meskipun teman-teman memilihnya asal, itu pasti memiliki skor, dapat nilainya. Kayak gitu ya. Nah, sikap Anda itu harusnya gimana? Yang A menganggap perbedaan itu bukan masalah. Kemudian yang B berusaha memahami perbedaan tersebut. Yang C tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang D mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Oke, azan sebentar. Untuk bisa mendapatkan skor 4, jadi intinya teman-teman harus melihat konsepnya di sini. Terhadap perbedaan budaya ya, namanya sosiokultural itu ada topik kita harus gimana caranya biar peka terhadap perbedaan budaya. Yang ama anggap perbedaan itu bukan masalah, ya boleh. Berusaha memahami perbedaan tersebut boleh juga. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas juga boleh. Nah, ketika kita di sini ada tim yang punya latar belakang berbeda dengan kita harus gimana? Ya, D, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ini skornya 4. Skor 3 yang mana? Berusaha memahami perbedaan tersebut dan menganggap perbedaan itu bukan menjadi masalah, kemudian tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal nomor satu gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload video terbaru untuk persiapan ujian P3K dan CPNS, teman-teman sudah bisa. Next, soal nomor 2 teman-teman. Di sini ada soal nomor 2 seperti ini. Nih ya, soal nomor 2. Anda ini baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya ini berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Nah, suatu hari atasan Anda ini menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda ini membuat banyak karyawan susah fokus. Kemudian dalam bekerja, karena mereka itu lebih banyak memperhatikan diri Anda. Jadi fokusnya adalah ke kita dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda ini kemudian mengisyaratkan agar Anda itu melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Apa yang akan teman-teman lakukan? Yang A, tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan itu bukan berada di pihak saya. Harusnya kita juga introspeksi ya teman-teman ya. Salah nih kalau memilih opsi yang A. Yang B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. Boleh. Jadi bukan cuma kita yang introspeksi, kita juga meminta atasan untuk mendisiplinkan karyawan kita. Kemudian yang C, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini yang paling tepat. Selain kita minta tolong ke atasan, kita juga harus introspeksi apa sih yang menjadi kesalahan sehingga orang lain tuh fokusnya ke kita. Kemudian yang D, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja, ini juga boleh. Jadi jawaban yang paling tepat, skor 4 adalah yang C. Kita evaluasi, kita introspeksi kesalahan kita di mana. Kemudian yang menjadi pusat perhatian tuh di mana? Oh, kesalahannya ada di bidang kita nih, penampilan kita. Jadi kita harus ubah biar fokusnya mereka juga ke pekerjaan, bukan ke diri kita. Kemudian skor 3 yang mana? Kita menyarankan mereka
untuk fokus ke pekerjaan. Skor 2, kita melibatkan atasan untuk membantu mendisiplinkan para karyawannya. Dan skor 1 kita cuek. Bodo amat nih, tetap bekerja seperti biasa. Karena kesalahan tuh bukan berada di kita. Padahal kita yang membuat mereka menjadi tidak fokus. Oke, gampang ya soal nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih soal nomor 3. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, jadi di sini aku sedang membuka bimbel untuk persiapan ujian P3K Perawat, khusus nurse dan D3 batch ke-6. Ya, jadi nanti mulainya adalah di tanggal 7 Agustus 2024. Fasilitasnya teman-teman bisa dibaca 12 kali Zoom materi P3K, durasinya 90-120 menit, lengkap dengan 12 kali latihan soal CAT dan pembahasan. Kemudian ada 3 kali paket tryout, dilengkapi dengan file materi P3K Perawat, kemudian ada contoh soal dan pembahasan setiap kali Zoom. Latihan soal dan tryout itu bisa dikerjakan berulang, rankingnya nasional, dan masa aktifnya adalah 6 bulan. Nah, di sini sedang melakukan promo ya, teman-teman. Bisa langsung daftar di mana, Kak? Di website resmi www.yesacademy.com. Karena kenapa sih kita menggunakan website? Jadi nanti teman-teman untuk ujian CAT, tryout-nya, kuisnya menggunakan website resmi itu. Ya, jadi teman-teman bisa langsung mengukur kemampuannya teman-teman apakah lulus atau tidak dan rankingnya berapa. Karena nanti semua yang mengikuti ujian itu dapat ranking. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, soal nomor 3 teman-teman. Soal nomor 3, di sini ada soal nomor 3 seperti ini. Dari sekian pegawai di kantor, ini saya merasa beban tugas terberat ada pada saya. Dan saya merasa stres karena dikejar-kejar dengan deadline. Respon saya itu gimana? Yang A mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Kemudian yang B hanya mengerjakan tugas yang saya senangi aja. Kemudian yang C mengonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. Kemudian yang D mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Ada kata kunci sangat terbebani, itu skornya kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi skor tertinggi adalah mengerjakan semua tugas dengan senang hati. Kata kunci senang hati itu menjadi nilai yang positif dan itu pasti skornya tinggi. Kemudian karena di sini ada deadline ya, berarti kita juga harus sesuai dengan target deadline-nya. Jadi tidak melewati deadline yang ditargetkan. Ini skornya 4. Skor 3 yang mana? Kita bisa mengonsumsi suplemen untuk membantu mendongkrak tenaga sehingga bisa menyelesaikan semua tugas. Skor 2 yang mana? Ini meskipun ada kata kunci sangat terbebani. Ya, kita mengerjakan semua tugas dengan baik, tapi ada kata kunci meskipun sangat terbebani, kita berarti secara terpaksa. Ini terpaksa ya. Iya, karena ada kata kunci terbebani. Jadi dia itu ngerasa terpaksa nih dengan banyaknya pekerjaan. Kemudian yang B, hanya mengerjakan tugas yang saya senang, ini skornya 1. Karena apa teman-teman? Tugas yang dia senangi. Berarti kalau dia mendapatkan tugas yang nggak dia senangi, dia nggak mau mengerjakan. Kayak gitu. Oke, soal nomor 3 seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini ada soal nomor 4 seperti ini, teman-teman. Pada akhir dari hari kerja normal, kemudian Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat pada waktunya. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Ada kata kunci minta uang lembur. Ini kurang tepat ya. Harusnya kita kerja, ya udah. Kalau itu memang masih pekerjaan kita, kerjakan sesuai dengan deadline-nya. Kita bukan meminta uang lembur karena memang itu kewajiban kita. Kemudian yang B, menanyakan pimpinan apakah ada uang lembur. Oke, ini seperti menuntut ya. Kira-kira ada nggak uang lembur? Kalau misal enggak, berarti nggak mau. Kemudian yang C, menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Ini juga kita meminta imbalan. Kemudian yang dia menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Iya, karena itu memang kewajiban yang harus diselesaikan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, ini skornya 4. Kemudian skor 3 yang mana? Skor 3 kita menyelesaikan dengan menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. Skor 2 ini kita meminta ya kan dengan harapan nih skor 2 dan ini skornya 1. Kayak gitu. Jadi kalau misal itu masih kewajiban kita, ya kita jangan menuntut uang lembur karena itu masih kewajiban kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan tupoksi kita. Next. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 5 di sini ya.
Aku juga menyediakan paket tryout, bukan cuma paket tryout perawat aja, ada paket tryout bidan, ada paket tryout Mansoswan untuk semua formasi ya. Mansoswan itu bisa dibeli, kemudian ini semua formasi bisa mengerjakan ya. Dan itu sudah sesuai dengan kisi-kisi, jadi teman-teman bisa langsung cek di website aku, www.tsacademy.com, silakan teman-teman beli di situ. Ada 3 paket tryout P3K perawat. 1, 2, 3 ada, 4, 5, 6 juga ada, satuan juga ada. Misal aku mau nyoba tryout satu dulu, nanti kalau misal cocok baru yang lainnya boleh. Silakan teman-teman bisa cek gitu kan di sana. Nah, di sini ada 3 paket tryout P3K perawat, kemudian setiap paket tryout 145 soal, terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ada pembahasan lengkap setiap tryoutnya sesuai dengan kisi-kisi, rankingnya nasional, bisa dikerjakan berulang. Masa aktifnya adalah 6 bulan. 3 paket tryout harganya 150.000, sedang promo. Silahkan langsung beli di website aku yang ini, www.tsacademy.com. Lanjut. Nah, soal berikutnya, soal nomor 5. Di sini ada soal nomor 5 seperti ini, teman-teman. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Cara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan kita tuh harus gimana ketika kita menabrakkan mobil dinas yang memang itu kita pinjem tanpa izin dulu. Kayak gitu. Yang A diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu karena saya menggunakannya. Ini juga kurang tepat ya. Ini wujud integritasnya nggak ada ya, karena kita sudah pinjam tanpa sepengetahuan orang lain, kemudian kita malah merusak, menabrakan. Kemudian membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Nah, ini yang paling tepat. Jadi kita udah salah, kita harus tanggung jawab, ada bentuk tanggung jawabnya, kemudian kita juga lapor, nanti untuk keputusannya kita serahkan ke pimpinan. Apakah kita mau dipecat, mendapatkan dispensi, ataupun mendapatkan suatu hukuman, atau gimana, itu terserah diri pimpinan. Kemudian yang C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Ini juga boleh wujud dari tanggung jawab dia. Ada nilai integritasnya ya. Kemudian yang D, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk. Terus wujud tanggung jawab kita terhadap kendaraannya gimana? Belum ada ya. Jadi skor 4 ada di B. Kita tanggung jawab ke kendaraan kita, kemudian kita melaporkan dan menyerahkan keputusannya mau bagaimana, itu kita serahkan langsung ke pimpinan. Kemudian, ini skor 4, skor 3 adalah yang D. Kita melaporkan aja dan siap menerima hukuman. Kemudian skor 2 ada di C, mencoba memperbaiki kendaraan tersebut secara sendiri, pribadi. Kemudian yang skor 1 adalah kita diam-diam. Ya, oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Next. Ya, soal nomor 6, teman-teman. Di sini ada soal nomor 6 seperti ini. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah eh Anda ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah rapat. Kemudian ini sebuah rapat ya, ada kurang lengkap nih kata-katanya. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap kita tuh harus gimana? Ya, A, biasa saja terhadap orang tersebut seperti bukan di tempat rapat kurang tepat ya. Anggaplah, meskipun itu rekan kerja kita, saudara kita, bawahan kita, ataupun siapapun yang memang kita kenal, kita sedang rapat ya harus formal. Kemudian yang B, mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran, boleh. Yang C, menganggap dia orang yang aktif, boleh. Yang dia meminta dia untuk mendengarkan presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Nah, ini yang paling tepat. Ya, kita sedang presentasi, alangkah lebih baiknya adalah kita meminta semua yang hadir dalam sebuah rapat itu untuk mendengarkan presentasi yang sedang kita sampaikan. Kalau memang jelas, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, itu kan muncul di sesi tanya jawab, bukan ketika kita presentasi. Kemudian yang skor 3, kita mendengarkan argumentasinya dengan penuh penasaran. Skor 2, menganggap dia orang yang aktif. Dan skor 1, kita menganggap biasa saja terhadap orang tersebut seperti bukan di tempat rap. Oke, gampang ya teman-teman ya. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, di sini juga ada tryout yang terbaru. Ini tryout 4 sampai 6. Itu tryout terbaru yang ada di website ya. Silakan nanti teman-teman bisa dicek websitenya untuk ada fasilitas apa aja sih di sana ya. Semuanya lengkap tersedia di website. Jadi nanti setelah beli itu otomatis teman-teman bisa langsung kerjakan di websitenya tanpa konfirmasi. Next. Soal nomor 7. Di sini ada soal nomor 7 seperti ini. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya ini berlawan jenis kelamin dengan Anda.
suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda ini membuat banyak karyawan susah fokus. Ini tadi udah ya. Oke, yang ini. Nomor 7 yang ini, mohon maaf. Nomor 7, dalam rangka merayakan ulang tahun anak, rekan kerja Anda ini yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji, tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Kemudian teman-teman menjelaskan bahwa teman-teman sendiri ini sangat tidak menyukai anak-anak. Apa yang akan teman-teman lakukan? Yang A menelpon dan meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado kepada eh, pada lain kesempatan dan akan memberikan kadonya itu pada lain kesempatan. Kemudian yang B hadir sebentar saja memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Boleh. Yang C datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan ini kurang tepat ya, apalagi kita bertemu dengan anak-anak. Ini skornya kurang tepat. Kemudian yang D datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini yang paling tepat karena kita mendapatkan undangan, alangkah lebih baiknya adalah kita hadir sampai selesai untuk menghormati undangan tersebut, kemudian memberikan kado dan segera pulang. Ini skornya 3, menelpon untuk meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberikan kado skornya 2 dan skor 1 adalah yang C. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di situ itu merupakan soal-soalnya. Terus ini juga ada yang akan aku sampaikan di sini untuk pembelian tryout ya. Teman-teman bisa langsung cek di website aku, TS Academy. Ini ya pembelian tryoutnya, beli tryoutnya itu lengkap, ada tryout CPNS, P3K, ini terutama P3K perawat, kemudian P3K bidan juga tersedia. Kemudian untuk paket tryout semua formasi adalah paket tryout Mansoswan, itu juga tersedia ya. Silakan teman-teman bisa langsung beli. Untuk tryout TWK CPNS juga ada di sini ya. Silakan teman-teman juga beli di website yasacademy.com. Kemudian e-booknya P3K perawat, P3K semua formasi untuk Mansoswannya juga ada. Bimbel SKD CPNS juga tersedia. Silakan teman-teman untuk beli di website. Paket manajerial, sosial kultural, wawancara juga tersedia. Oke, jadi segitu aja apa yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa lulus menjadi ASN, baik jalur CPNS ataupun P3K di tahun 2024. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.